teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai tentang salah satu topik penting dalam ekonomi, yaitu konsumsi dalam rumah tangga. Ya benar banget, Be. Lebih konsumsi rumah tangga itu sebenarnya kegiatan apa sih? Kenapa setiap hari kita melakukan konsumsi tanpa sadar? Nah, jadi yang mau kita bahas kali ini mulai dari teori konsumsi Keynes, hipotesis siklus kehidupan, sampai hipotesis pendapatan permanen. Pokoknya buat kalian yang penasaran kenapa kita ngeluarin barang ini itu dan pengen tahu cara ngatur pengeluaran rumah tangga, simak aja di video ini. Terus jangan lupa komen, like, dan subscribe agar nggak ketinggalan pembahasan tentang video ekonomi yang lainnya. Dadah! Oke, jadi pertama-tama aku akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan konsumsi atau consumption. Intinya, konsumsi itu adalah pengeluaran atau belanja yang dilakukan sama rumah tangga buat beli barang-barang akhir dan jasa-jasa. Tujuannya ya buat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Nah, barang-barang yang biasanya konsumsi itu bisa jadi 3 jenis. Yang pertama ada barang yang gampang rusak, ada barang semi permanen, dan ada barang yang tahan lama. Nah, barang-barang yang gampang rusak itu seperti makanan dan minuman. Lalu untuk barang yang semi permanen itu seperti baju. Dan untuk barang yang tahan lama ya seperti kulkas, motor, TV, dan barang-barang yang umumnya panjang. Terus ada selain jenis barang nih, konsumsi itu juga dibagi jadi 2. Ada konsumsi rumah tangga dan ada konsumsi pemerintah. Nah, konsumsi rumah tangga itu pengeluaran yang dilakukan sama keluarga. Sedangkan konsumsi pemerintah itu pengeluaran yang dilakukan sama pemerintah yang biasanya buat pelayanan publik atau kebutuhan masyarakat secara luas. Lalu ya kita bakal langsung lanjut ke teori konsumsi Keynes dan kelemahannya. Di bagian ini itu aku bakal ngebahas 3 hal, yaitu teori konsumsi Keynes, hasil-hasil studi empiris, dan hubungan antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan nasional. Oke, yang pertama. Jadi menurut Keynes dalam bukunya The General Theory, dia ngenalin yang namanya Absolute Income Hypothesis atau hipotesis pendapatan mutlak. Nah, ide dasarnya bisa dijelasin lewat rumus konsumsi sama dengan A plus B Y disposable. Dari rumus ini ada 3 poin utama yang jadi ciri khas pemikiran Keynes. Yang satu, tingkat konsumsi rumah tangga di suatu periode ditentukan oleh pendapatan disposable, yaitu pendapatan setelah dikurangi pajak. Yang kedua, kalau pendapatan disposable naik, konsumsi juga naik, tapi kenaikannya lebih kecil daripada kenaikan pendapatannya. Yang ketiga, walau nggak punya pendapatan, orang atau keluarga masih tetap bisa konsumsi. Bisa aja dari hutang, pakai tabungan. Terus ada juga 2 istilah dari teori ini. Itu ada average propensity to consume, APC, average propensity to save, yaitu APS. Nah, selain yang tadi, Keynes juga punya pandangan tambahan, yaitu bahwa makin berkembang ekonomi suatu negara, maka persentase konsumsi dibandingkan pendapatan nasional cenderung menurun, dan sebaliknya persentase tabungan itu meningkat. Nah, sebelum bahas data empiris, kita bakalan lihat pandangan ekonomi klasik tentang disposable ini. Mereka itu bilang kalau pendapatannya itu terbagi jadi 2, yaitu konsumsi dan tabungan. Dan menurut mereka tabungan itu dipengaruhi sama suku bunga, yang berarti semakin tinggi suku bunga makin besar minat orang buat nabung. Terus bahkan ada yang percaya juga konsumsi juga bisa dipengaruhi suku bunga. Nah, hal ini itu berbeda banget sama Keynes yang bilang satu-satunya faktor utama ya pendapatan disposable itu tadi, bukan suku bunga. Oke, sekarang kita lanjut ke studi empiris. Jadi, buat menganalisis hubungan antara konsumsi dan pendapatan, para ahli biasanya pakai 2 pendekatan. Satu, Household Expenditure Survey, yang dimana menggunakan data cross-section, yaitu data dari berbagai kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan berbeda dikumpulkan di satu periode tertentu. Yang kedua, Time Series Data. Ini ngelihat data pendapatan dan konsumsi dalam 1 dekade dan diambil dari berbagai periode. Nah, dari 2 pendekatan ini, yang paling kuat mendukung teori Keynes adalah data cross-section, karena cocok banget buat lihat bedaan pola konsumsi antar kelompok pendapatan di satu waktu tertentu. Dari sini juga muncul yang namanya secular stagnation, alias stagnasi ekonomi jangka panjang. Ini udah diramalkan juga sama Keynes lewat teorinya tentang sifat konsumsi. Dan salah satu ekonom yang memperluas ide ini adalah Alvin Hansen. Dia bilang kalau suatu negara udah sampai pada tingkat pendapatan yang tinggi,
maka persentase tabungannya cenderung makin tinggi. Akibatnya, perekonomian bisa jadi lemah dan mandek dalam jangka panjang. Nah, terakhir, ada dua teori konsumsi modern yang dikenalin oleh Modigliani dan Friedman. Mereka bilang fungsi konsumsi bisa dibedakan jadi dua bentuk, yaitu konsumsi jangka panjang, biasanya dianalisis pakai data time series. Yang kedua, konsumsi jangka pendek, cocok dilihat dari data cross-section. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang hubungan antara pendapatan nasional dan konsumsi di Indonesia berdasarkan data dari tahun 1983 sampai 1997. Kira-kira konsumsi kita di Indonesia ngikutin teori Keynes enggak ya? Yuk langsung kita bahas. Oke, yang pertama kita kenalan dulu sama dua konsep penting nih, yaitu APC atau Average Propensity to Consume. Itu adalah persentase pendapatan yang dipakai buat konsumsi. Terus ada MPC atau Marginal Propensity to Consume, yaitu seberapa besar tambahan pendapatan yang bakal kita pakai buat tambahan konsumsi. Nah, rumusnya gampang banget kok, yaitu APC sama dengan konsumsi tahun T dibagi pendapatan nasional tahun T. Terus yang MPC sama dengan konsumsi tahun T dikurangi konsumsi tahun sebelumnya dibagi pendapatan nasional tahun T dikurangi pendapatan nasional tahun sebelumnya. Nah, di sini ada data. Data yang dipakai di sini diambil dari Bank Indonesia dari tahun 1983 sampai 1997. Data konsumsi rumah tangga dan pendapatan nasional ini dihitung pakai harga berlaku biar sesuai sama kondisi ekonomi saat itu. Kenapa nggak pakai GDP atau GNP? Karena pendapatan nasional lebih mencerminkan pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat rumah tangga di Indonesia. Nah, oke, kita lanjut ke hasilnya. Nah, hasil APC Indonesia periode 1983 sampai 1997 itu ternyata stabil loh. Nilainya konsisten di sekitar 64% sampai 72% dari pendapatan nasional. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia cenderung mengalokasikan proporsi pendapatan yang tetap buat konsumsi meskipun pendapatannya naik. Terus hasil MPC-nya beda cerita, nilainya fluktuatif banget dari tahun ke tahun. Tertinggi ada di 0,92 waktu tahun 1986 dan paling rendah cuma 0,08 di tahun 1997 gara-gara krisis moneter. Nah, kesimpulannya MPC di Indonesia nggak nunjukin kecenderungan turun kayak yang diprediksi sama teori Keynes. Nah, jadi simpelnya gini, teori Keynes bilang kalau makin tinggi pendapatan, makin kecil tambahan pendapatan yang dipakai buat konsumsi. Tapi di Indonesia APC relatif stabil dan MPC malah naik turun. Kenapa bisa gitu? Karena sebagian besar masyarakat masih di kategori menengah ke bawah, jadi konsumsi tetap prioritas utama, dan faktor ekonomi kayak krisis moneter bikin perilaku konsumsi nggak selalu sesuai teori barat. Yang selanjutnya ada hipotesis siklus kehidupan. Pernah nggak sih kepikiran kenapa gaya konsumsi orang bisa berubah seiring waktu? Atau kenapa orang tetap konsumsi di masa pensiun meski nggak punya penghasilan lagi? Oke teman-teman, sebelum masuk ke rumus-rumusnya, yuk kita pahami dulu inti dari hipotesis siklus kehidupan ini. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Franco Modigliani pada tahun 1950-an. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa konsumsi seseorang itu nggak cuma ditentukan oleh berapa besar pendapatan saat ini, tapi oleh pendapatan sepanjang hidupnya. Jadi, setiap orang itu merencanakan keuangannya sejak muda hingga tua, supaya dia bisa konsumsi secara seimbang sampai akhir hayat.
Ada dua hal penting yang jadi dasar teori ini. Yang pertama, berapa pendapatan yang akan diterima selama hidupnya, khususnya selama masa kerja. Dan yang kedua, berapa lama seorang akan hidup setelah tidak bekerja atau pensiun. Kenapa dua hal ini penting? Karena dari situ individu bisa memperkirakan berapa konsumsi yang bisa dia lakukan per tahun, baik saat bekerja maupun setelah pensiun, dengan membagi rata sumber pendapatannya sepanjang hidup. Nah, di sini ada asumsi-asumsi teori. Supaya lebih mudah dianalisis, teori ini dibuat dengan beberapa asumsi. Nah, ini dia asumsi-asumsinya. Asumsi pertama, pendapatan tahunan selama masa kerja dianggap tetap. Artinya, selama masa kerja pendapatan per tahun tidak berubah. Misal, kalau pendapatannya 15 juta setahun, ya akan tetap segitu terus sampai pensiun. Dan asumsi kedua, suku bunga dianggap nol. Jadi, walaupun seseorang menabung, dia tidak mendapat bunga atau tambahan hasil dari tabungannya. Terus, asumsi yang ketiga, ada kepemilikan kekayaan dibedakan jadi dua kasus. Ada individu yang tidak menerima warisan sepanjang hidupnya, ada individu menerima warisan sejumlah tertentu saat mulai bekerja. Hal ini akan mempengaruhi berapa besar dana yang bisa dikonsumsi per tahunnya. Dan asumsi yang keempat, ada konsumsi tiap tahun jumlahnya sama. Artinya, orang tersebut mengonsumsi nominal yang sama setiap tahun, baik saat masih bekerja maupun setelah pensiun. Dan asumsi yang kelima, tidak bermaksud meninggalkan warisan. Jadi, seluruh pendapatan dan tabungan sepanjang hidup akan habis digunakan untuk konsumsi sampai akhir hayat. Gak ada harta pusaka yang ditinggalkan. Dan asumsi-asumsi ini memang disederhanakan biar teori ini lebih mudah dianalisis secara matematis, tapi di dunia nyata tentu saja bisa aja berbeda. Lalu apa sih logika dari teori ini? Sederhananya begini, saat seseorang masih bekerja, dia menyisihkan sebagian penghasilannya buat ditabung. Lalu saat sudah pensiun, dia akan pakai tabungan itu buat tetap konsumsi seperti biasa. Jadi konsumsi tiap tahun diusahakan stabil sepanjang hidup, nggak naik drastis waktu kerja atau turun drastis waktu pensiun. Nah, dari sinilah muncul rumus konsumsi tahunan, yaitu CT sama dengan T per T plus R kali YB, di mana CT sama dengan konsumsi per tahun, T sama dengan lama masa bekerja, R sama dengan lama masa pensiun, YB sama dengan pendapatan per tahun saat kerja. Rumus ini menunjukkan makin lama masa kerja dibanding masa pensiun, makin besar konsumsi tahunan yang bisa dinikmati. Nah, kalau nggak dapat warisan gimana? Misal nih, kalau nggak ada warisan sama sekali, orang bakal hidup cuma dari hasil kerja. Nah, jumlah konsumsi selama hidup itu bakal sama dengan total pendapatan selama kerja. Rumusnya begini. Di sini juga ada contoh kurva hipotesis siklus kehidupan tanpa warisan. Pertama, lihat di titik O sampai T. Di fase ini seseorang masih belum bekerja, artinya pendapatannya nol. Nah, mulai dari titik T ke A, orang tersebut memasuki usia produktif. Di sini pendapatannya mulai naik, yang ditunjukkan oleh garis miring OA. Sementara itu, konsumsi tetap stabil sepanjang hidup di garis CD. Karena saat produktif pendapatan lebih tinggi daripada konsumsi, selisihnya akan ditabung. Tabungannya ini kita sebut sebagai ST. Lalu setelah mencapai titik R, yaitu saat pensiun, pendapatannya turun drastis.
ke titik D. Tapi konsumsi tetap berada di level yang sama, yaitu di CT. Karena itu konsumsi di masa pensiun diambil dari tabungan yang dikumpulkan sebelumnya dan akhirnya di titik H, yaitu di akhir hayat tabungan habis. Karena dalam model ini tidak ada warisan yang ditinggalkan. Jadi kurva ini memperlihatkan bagaimana pola pendapatan, konsumsi, dan tabungan seseorang berjalan sepanjang hidupnya dalam kerangka siklus kehidupan tanpa warisan. Yang kedua, konsumsi dalam kasus menerima warisan. Pengaruh warisan terhadap konsumsi. Menerima warisan akan meningkatkan tingkat konsumsi seorang dalam jangka panjang. Warisan dianggap sebagai tambahan kekayaan yang diterima di awal masa kerja. Apabila seseorang menerima warisan, maka konsumsi tahunannya akan meningkat. Dalam rumus ini ditentukan yaitu CT sama dengan T per T plus R dikali YB plus T per T plus R kali W, di mana CT merupakan konsumsi tahunan, T tahun masa kerja, R tahun masa pensiun, YB pendapatan tahunan, dan W jumlah warisan. Yang berarti semakin besar warisan atau semakin lama masa kerja, maka konsumsi tahunannya akan semakin meningkat. Contoh kasusnya yakni jika T sama dengan 30 tahun, R 20 tahun, YB sebesar 15 juta dan W 50 juta, maka CT sama dengan 10 juta. Artinya warisan dapat meningkatkan konsumsi tahunan dan meningkatkan konsumsi tergantung pada risiko tahun kerja juga pensiun. Selanjutnya grafik hipotesis siklus kehidupan. Dalam gambar tersebut terlihat warisan menaikkan posisi garis dari O ke A, dari OA ke WA, konsumsi meningkat dari CY ke CT, tabungan berubah tapi pendapatan tahunan YB tetap. Artinya warisan dapat memindahkan konsumsi ke tingkat yang lebih tinggi seumur hidup. Selanjutnya data empiris dan hipotesis siklus kehidupan. Hipotesis siklus kehidupan menjelaskan pola konsumsi individu atau rumah tangga selama hidup mereka. Teori ini menyatakan bahwa orang berusaha menjaga konsumsi tetap stabil, yakni dengan menabung saat masih bekerja dan menggunakan tabungan saat masa pensiun. Akumulasi kekayaan dan warisan juga berperan penting. Data lintas individu atau cross section menunjukkan bahwa proporsi konsumsi terhadap pendapatan APC menurun saat pendapatan meningkat. Sedangkan data deret waktu atau tim series menunjukkan bahwa APC relatif konstan dari waktu ke waktu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, konsumsi bergantung pada pendapatan dan kekayaan. Dalam jangka panjang, konsumsi juga dipengaruhi oleh kekayaan yang dimiliki. Dinyatakan dengan rumus CT sama dengan AW plus BY, di mana konsumsi CT merupakan konsumsi disposable, W kekayaan, Y pendapatan, A proporsi marginal konsumsi dari kekayaan, dan B proporsi marginal konsumsi dari pendapatan. Artinya konsumsi berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan saat ini dan kekayaan. Selanjutnya pengaruh kekayaan dan pendapatan terhadap APC. Dalam jangka pendek, jika hanya pendapatan Y yang naik tanpa diiringi kenaikan kekayaan atau W, maka APC akan turun. Dalam jangka panjang, baik pendapatan maupun kekayaan naik secara proporsional sehingga APC cenderung stabil. Rumus APC yaitu APC sama dengan CT per Y sama dengan A W per Y plus B. Selanjutnya efek kekayaan terhadap konsumsi. Dalam grafik tersebut, pendapatan nasional pada mulanya adalah Y0 dan kekayaan masyarakat adalah W0. Pada gambar tersebut tingkat konsumsi digambarkan oleh titik A. Pendapatan disposable meningkat dari Y0 ke Y1, tapi kekayaan tidak berubah. Tingkat konsumsi akan mencapai seperti yang ditunjukkan oleh titik B. Keadaan ini berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kekayaan akan turut berubah, misalnya dari W0 menjadi W1. Dalam keadaan tersebut, tingkat konsumsi akan meningkat dari seperti yang ditunjukkan oleh titik A menjadi ke titik C. Perubahan dari titik A ke B menyebabkan APC menurun, sedangkan perubahan dari A ke C tidak akan menimbulkan perubahan yang signifikan ke atas APC. Dalam grafik gambar
tersebut, kekayaan bergeser kurva konsumsi ke atas. Masyarakat yang lebih kaya akan mengonsumsi lebih banyak pada tingkat pendapatan yang sama. Itulah sebabnya negara atau kelompok yang lebih kaya juga mempunyai konsumsi lebih tinggi. Kesimpulan dan penilaiannya, seorang cenderung menabung untuk membiayai konsumsi saat pensiun, juga untuk menabung untuk memberi warisan kepada anak atau cucunya nanti. Selanjutnya, fungsi konsumsi pada suatu tahun tertentu sama dengan jumlah pendapatan dan kekayaan yang diakumulasi dan dibagi dengan tahun masa kerja dan masa pensiun. Dengan menggabungkan pendapatan saat ini, ekspektasi pendapatan masa depan, dan kekayaan dengan rumus CT sama dengan 1/T kali YT plus N-1 kali YE plus W, di mana T total tahun atau masa kerja ditambah masa pensiun, YT pendapatan saat ini, N tahun bekerja, dan YE pendapatan rata-rata yang diharapkan di tahun depan, dan W kekayaan. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai CT akan besar dari nilai YT apabila nilai YE lebih tinggi dari YT. Perhitungan tersebut mempertimbangkan pendapatan sekarang, pendapatan di masa depan, dan kekayaan. Selanjutnya, grafik siklus kehidupan yang ada di samping saya, yang ditunjukkan pendapatan meningkat selama masa tahun kerja. Selanjutnya grafik siklus kehidupan seperti contoh di samping saya, yang menunjukkan pendapatan meningkat selama masa kerja, memuncak lalu menurun saat masa pensiun. Tetapi konsumsi cenderung stabil karena adanya proses menabung dan membelanjakan kekayaan. Bayangin kamu baru aja dapat bonus besar dari kantor. Rasanya pengen langsung beli gadget baru, makan-makan di luar, atau mungkin liburan ke Bali. Tapi di sisi lain kamu juga mikir, ini cuma bonus, mending ditabung aja. Nah, keputusan kamu untuk belanja atau menahan diri itu ternyata bisa dijelaskan lewat sebuah teori ekonomi yang cukup terkenal loh, yaitu hipotesis pendapatan permanen dari Milton Friedman. Menurut Friedman, orang nggak semata-mata konsumsi berdasarkan berapa uang yang mereka terima sekarang, tapi lebih ke berapa besar pendapatan yang tetap yang mereka perkirakan akan mereka dapatkan secara stabil dalam jangka panjang. Pendapatan ini disebut sebagai pendapatan permanen. Teori ini cukup berpengaruh karena menawarkan cara pandang baru tentang konsumsi. Konsumsi dianggap lebih stabil karena didasarkan pada harapan pendapatan jangka panjang, bukan pendapatan sesaat atau sementara. Contohnya gini, ada seorang penjual kain yang dalam 3 tahun terakhir mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta, 12 juta, dan 17 juta. Rata-ratanya ada sekitar 13 juta. Nah, 13 juta inilah yang dianggap sebagai pendapatan permanennya. Meskipun tahun terakhir penghasilannya 17 juta, dia nggak mungkin langsung boros karena sadar itu mungkin cuma fluktuasi. Ketika membuat keputusan konsumsi, si penjual kain ini lebih memilih menggunakan 13 juta sebagai patokan. Jadi konsumsi dia pun jadi lebih konsisten dan nggak gampang naik turun mengikuti pendapatan aktual bulanan. Dalam teorinya, Friedman menyatakan bahwa konsumsi bisa dirumuskan sebagai C sama dengan K dikali YP. C adalah konsumsi, K adalah proporsi dari pendapatan permanen yang dibelanjakan, atau disebut juga marginal propensity to consume, dan YP adalah pendapatan permanen. Nah, nilai K ini penting banget. Misalnya kalau K sama dengan 0,9, artinya 90% dari pendapatan permanen akan digunakan untuk konsumsi. Jadi kalau pendapatan permanennya sekitar 13 juta, maka konsumsi bulan itu sekitar 11,7 juta. Tapi tunggu dulu, nilai K ini nggak selalu sama untuk semua orang. Nilainya bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti suku bunga, preferensi menabung, atau bahkan ketidakpastian ekonomi. Misalnya kalau suku bunga tinggi, orang jadi lebih tertarik untuk menabung, maka nilai K ini cenderung turun karena mereka akan membelanjakan lebih sedikit dari pendapatan permanennya. Yang menarik, pendapatan permanen juga bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung pendapatan aktual yang kita terima. Friedman memberikan rumus seperti ini.
YP sama dengan YP tahun lalu ditambah J dikali pendapatan aktual dikurangi YP tahun lalu. Di sini J adalah faktor penyesuaian, bisa 0,3 atau 0,4 tergantung kondisi. Misalnya tahun lalu pendapatan permanen kamu 12 juta dan tahun ini kamu dapat 20 juta. Kalau J 0,4, maka pendapatan permanen barumu jadi 12 juta ditambah 0,4 dikali 20 juta dikurangi 12 juta sama dengan 15,2 juta. Artinya walaupun kamu dapat 20 juta bulan ini, kamu gak langsung anggap itu sebagai gaji normal. Kamu pelan-pelan menyelesaikan ekspektasi dan itulah cara kita membentuk pendapatan permanen. Fungsi konsumsi pun jadi lebih kompleks karena mencakup konsumsi dari pendapatan permanen dan pendapatan transisi alias selisih dari pendapatan aktual dan pendapatan permanen sebelumnya. Rumusnya kira-kira gini, C sama dengan KYP ditambah KJ dalam kurung Y min YP lama. Jadi konsumsi dipengaruhi dua hal, yaitu KYP konsumsi dari pendapatan permanen jangka panjang dan KJY min YP yang lama sama dengan konsumsi pendapatan sementara atau jangka pendek. Misalnya K sama dengan 0,9 dan J sama dengan 0,4, maka KJ sama dengan 0,36. Jadi respon konsumsi terhadap pendapatan sementara jauh lebih kecil daripada pendapatan permanen. Contohnya bayangin bulan Ramadan banyak pedagang makanan atau pakaian yang penghasilannya naik drastis, tapi karena mereka tahu ini cuma musiman, mereka nggak langsung ubah gaya hidup. Beda cerita kalau gaji kamu dinaikkan dari 2 juta ke 2,5 juta secara permanen. Di situ konsumsi kamu akan meningkat lebih stabil karena kamu tahu pendapatan itu bakal terus ada ke depannya. Friedman juga menjelaskan kenapa rasio konsumsi alias APC terlihat berbeda kalau dia dari data cross section dibandingkan time series. Di data cross section yang membandingkan orang kaya dan miskin pada satu waktu, orang kaya cenderung punya APC lebih rendah karena lebih banyak menabung. Tapi dalam time series yang melihat perilaku satu orang dari waktu ke waktu, APC cenderung stabil karena konsumsi tetap ngikutin pendapatan permanen. Jadi apa pelajaran penting dari teori ini? Pertama, kita cenderung nggak akan konsumsi sembarangan walaupun pendapatan naik. Otak kita secara alami memisahkan antara uang tetap dan uang musiman. Kedua, pola konsumsi itu sangat dipengaruhi ekspektasi masa depan. Kalau kita yakin pendapatan kita akan tetap tinggi, konsumsi pun ikut naik. Tapi kalau nggak yakin, kita akan cenderung menahan diri. Dan terakhir, memahami konsep pendapatan permanen bisa membantu kita lebih bijak dalam mengatur keuangan pribadi. Karena kita sadar bahwa nggak semua peningkatan pendapatan bisa langsung dinikmati. Harus dilihat dulu, ini pendapatan permanen atau cuma sementara. Kalau kamu suka bahasan ekonomi yang nyambung banget sama kehidupan sehari-hari kayak gini, jangan lupa follow, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai ketemu video di selanjutnya, dan ingat, belanja boleh asal tahu kapan waktunya nahan diri.